screening anemia. Nanti kalau sudah menikah, sudah hamil, harus dicek yodium, asam sulfat ini memenuhi enggak. Nanti kalau sudah melahirkan, anaknya harus dicek juga 2 tahun, harus ASI. Lalu setelah itu MPASI-nya seperti apa, kandungan proteinnya seperti apa. Terus nanti kalau udah sekolah ya itu tadi, kalau bisa disediakan makan siang gratis dan susu. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ini orang bodoh, sok pinter, mau jadi wakil presiden Republik Indonesia lagi. Katanya sekolah di luar negeri. Kalau keselip lidah, tidak mungkin pernyataan sampai 2 kali. Atau memang ada rencana misi ingin membunuh para ibu-ibu yang asli pribumi. Contoh bapaknya saja, ingin menjadi presiden Republik Indonesia, tapi banyak korban jiwa petugas dari TPS. Gibran itu membebani Prabowo kan, slip of tongue ya, karena bukan hanya sekali dia menyampaikan itu, ternyata 2 kali ya. Di setidaknya para netizen itu punya 2 video di tempat yang berbeda. Gibran menyatakan hal yang sama. Jadi ya kawan ini satu, pertama dia pasti nggak tahu soal itu, kedua contekannya salah atau ketiga dia salah membaca contekan. Dan ini kemudian menjelaskan pada kita mengapa kemudian tim dari paslon Prabowo Gibran itu mati-matian untuk menolak debat di KPU. ini bisa dikasih tema debatnya kan, karena banyak netizen yang juga usulin ya ada debatnya soal nama-nama ikan aja lah itu. Dapat sebetulnya kan. Tapi makin lama Gibran ini makin bukan sekedar faktor yang mendefisitkan suara Pak Prabowo, tapi faktor yang mendestruksi kemampuan aksi. Ya. Jadi merusak betul, karena tidak mungkin orang menganggap bahwa calon pemimpin kita itu adalah orang-orang yang nggak mampu untuk bahkan mengucapkan gagasan kecil atau mengucapkan rumus kimia yang sederhana yang anak SMA juga tahu dari awal tuh H2SO4 itu artinya asam belerang, asam sulfat tuh. Tapi udahlah, itu satu soal yang makin lama bikin panik sebetulnya. Jadi kepanikan di tempatnya Pak Prabowo itu justru untuk melindungi ketidakmampuan Gibran. Padahal dari awal Pak Prabowo memerlukan Gibran untuk mensuplai kelebihan dia di bidang apa? Ya di bidang hal-hal yang populer, karena milenial mungkin atau Gen Z itu tahu bahwa Gibran paling tidak membaca literatur yang cukup tuh. Lama-lama betul-betul Gibran itu membebani Prabowo kan pasti Prabowo jengkel juga kan, walaupun nggak diperlihatkan di baliho kejengkelan Pak Prabowo, tapi kita bisa duga bahwa sebagai pembaca buku dan mengerti banyak ilmu pengetahuan, Prabowo merasa masa hal sepele itu nggak ngerti apa itu asam sulfat kan. Jadi harusnya dari awal mesti ada tim yang menuntun Gibran tuh, tapi mau dituntun dengan cara apa itu masalahnya kan. Dan Pak Jokowi kalau dari awal bisa dituntun, ngapain mesti lewat Mahkamah Konstitusi? Dan itu kemudian yang dibuka bahwa dari awal Gibran itu jadi wali kota juga itu karena tekanan Pak Jokowi pada FX Rudi, tekanan Ibu Iriana segala macam kan. Jadi terlihat bahwa Gibran memang dipersiapkan, dibikin matang karena diperang gitu. Itu ya itu apa istilahnya itu dipaksa untuk matang, tapi tidak mampu juga kan. Tetap ada hal yang orang bisa lihat ini nggak mampu sebetulnya. Jadi orang akan bilang ya memang ini keluarga yang nggak mampu dong. Nanti Pak Jokowi terhina juga sebagai keluarga kan, karena betul-betul netizen ini setiap hari akan diolok-olok tuh. Jadi bayangkan misalnya Ibu Iriana juga pasti akan ikut diolok-olok saya. Ibu Iriana nggak bisa bayangkan bahwa yang dia paksakan itu akan menghasilkan olok-olok. Nah kalau akademisi yang olok-olok mungkin masih sopan lah itu pakai istilah canggih. Kalau netizen itu nggak ada ampun olok-olok. Ini klarifikasi Gibran, ibu hamil dikasih asam sulfat. Kemarin lagi di sore di media sosial, gara-gara Mas Gibran salah sebut asam sulfat untuk ibu hamil, ini jadi sorotan. Apa sih kemarin saya sebutnya? Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak? Dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak?
Lo, gak bahaya ta? Apa sih gambar saya punya? Video mas, ini Salah ya? itu salah mas. Itu kan jadi sorotan itu mas. Oh, oke. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Anak pakai coba-coba. Emangnya situ mau anaknya buat percobaan? Harusnya apa tuh mas kalau bukan asam sulfat? Pedesan nanya apa? Pedesan nanya apa? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ya, itulah komentar dari adik cantik kita yang masih pelajar SMP dan juga Bung Rocky Gerung. Saya kira respon mereka luar biasa mengenai statement Gibran yang cukup keliru saya kira, dan beralasan bahwa dia salah penyebutan pada saat itu, tetapi kita menilai sendiri bahwa kalau orang salah penyebutan atau lidahnya kepleset, itu tidak mungkin terjadi sampai berkali-kali atau 2 kali. Saya kira betul bahwa Gibran ini kurang belajar sehingga dia memang tidak mempunyai wawasan sama sekali, wawasannya masih di bawah standar, dan ketakutan inilah yang menjadi alasan kenapa KPU mengubah format debat cawapres, karena kubunya sadar betul bahwa Gibran tidak punya wawasan sama sekali dan komunikasinya di hadapan publik masih agak kaku terlihat pada saat menghadiri acara-acara, dan ketika ditanya banyakkan pelangak-pelongoknya diam dan berpikir panjang lalu menjawab. Saya kira masyarakat Indonesia sudah bisa menilai sosok calon pemimpin kita di 2024 seperti apa, dan baik dan buruknya ada di penilaian masyarakat. Anda sudah melihat seperti apa. Saya kira kalau berpikir soal kemajuan bangsa dan negara ini, tentu pasangan nomor urut 2 ini sangat jauh dari harapan. Saya kira hanya itu. Terima kasih buat sahabat-sahabat sudah menonton. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.